kata-kata. Ini jadi diawali dari pemetaan kebutuhan belajar siswa dulu. Nah, ini tujuannya apa? Untuk sebagai tindak lanjut dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan gitu. Pertama dari gaya belajarnya. Nah, kalau misalkan gaya belajar anak itu kan ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah, siapa aja di sini diklasifikasikan. Nanti nama siswanya siapa? Nah, saya itu kan diferensiasi itu kan ada di diferensiasi produk, ada konten, kemudian ada proses. Nah, nanti kalau misalkan di diferensiasi produknya, misalkan itu mah di hasil akhir. Mungkin kalau misalkan yang audio mah lebih ke mereka itu kan lebih mendengarkan, berarti kan mereka menceritakan kembali apa yang mereka dengar. Gitu kan, dari materi yang kita sampaikan. Atau bisa juga cara penyampaiannya melalui print out. Misalkan print out ringkasan materi, mereka baca atau disampaikan oleh temannya, atau kita sendiri lakukan secara langsung menjelaskan. Nah, oke, kita mulai saja ya. Nah, rencana untuk kegiatan praktik observasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati hari Jumat. Dan sebelumnya itu kita terlebih dahulu ingin tahu kesiapan Bu Susi untuk mempersiapkan langkah pembelajaran nanti ketika praktik di kelas seperti itu. Nah, mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Kalau mapelnya kan bahasa Indonesia ya. Indonesia. Nah, kalau tujuan pembelajarannya apa? Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini kan saya membahasnya tentang paragraf ya. Jadi supaya peserta didik itu dapat mengidentifikasi paragraf deduktif, induktif, dan paragraf deduktif ya, atau campuran. Jenis paragraf ya. Jenis paragraf induktif, deduktif, atau campuran dan campuran. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai ini mungkin terkait dengan perkembangan siswa, mencakup pemahamannya, aspek kognitifnya, kemudian aspek sosialnya, dan aspek keterampilannya gitu. Mulai dari misalkan aspek pengetahuannya apa yang ingin dicapai oleh siswa. Ya, untuk aspek kognitifnya diharapkan siswa itu setelah pembelajaran selesai mereka bisa membedakan ciri-ciri paragraf deduktif, paragraf induktif, dan campuran. Kemudian selain bisa membedakan ciri-ciri, anak-anak bisa membedakan jenis-jenisnya. Jenis-jenis paragraf mana yang termasuk paragraf deduktif, mana paragraf induktif, dan paragraf campuran. Karena itu kalau untuk ciri-ciri ya. Karena untuk ciri-cirinya itu kan anak-anak nanti bisa membedakan, oh kalau deduktif itu kan ada di awal kalimat, gagasan utamanya atau ide pokoknya. Kalau induktif, ide pokoknya ada di akhir kalimat. Kalau campuran, ide pokoknya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Yang diharapkan seperti itu. Nah, kemudian nanti anak-anak diharapkan juga bisa menentukan setelah mereka membaca, kan nanti disediakan teks bacaan dan infografik. Diharapkan nanti anak-anak bisa menentukan ini paragraf ininya termasuk paragraf yang deduktif, misalkan paragraf yang kedua termasuk paragraf induktif gitu. Itu bisa dalam satu waktu, misalkan dari ciri, kemudian tadi jenis mana sih contoh dari contoh anak bisa membedakan, misalkan disediakan, berarti ada teksnya ya. Ada teksnya disediakan, ini termasuknya ke dalam contoh paragraf deduktif, induktif atau campuran. Bisa di satu waktu itu bisa. Nah, sepertinya tidak. Harusnya misalnya di 2 kali pertemuan gitu. Untuk pertemuan pertamanya pertemuan pertama mungkin baru identifikasi ciri-cirinya aja dulu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru anak itu bisa membedakan jenis-jenisnya. Jenis-jenis. Oke, berarti yang untuk hari Jumat ciri-ciri dulu, baru ke ciri-ciri. Oke, yang itu aja dulu dari ciri-cirinya. Kalau untuk aspek sosialnya, anak-anak diharapkan nanti bisa mempresentasikan, misalkan atau membuat kalimat, membuat paragraf
membuat paragraf sendiri, membuat kalimat sendiri. Nanti ya diharapkan anak-anak bisa menentukan sendiri juga. Ya, ini termasuk kalimat deduktif, induktif dan campuran. Kalau misalkan nanti kan pas kegiatan pembelajaran itu kan ada diskusi, ada kolaborasi. Nah, mungkin di situ kita bisa melihat aspek pemahaman bagaimana anak itu bisa berempati atau dari segi kolaborasinya, kemudian dari segi bukan keterampilan, lebih ke sikap atau rasa emosi yang dimiliki oleh siswanya itu sendiri seperti apa. Kan lebih aspek sosialnya lebih ke terlihat gotong royongnya atau kayak gimana gitu. Iya. Nanti pada saat berdiskusi anak-anak kan diusahakan nanti mereka kritis atau gimana. Karakter anak-anak bisa bekerja sama gitu ya, bekerja sama ya. Ya bisa berpikir kritis juga bisa ya, anak-anak kan dengan membuat kalimat sendiri nanti anak-anak bisa menentukan oh iya berarti masuk dalam berpikir kritis. Itu aja, kerjasama, berpikir kritis, kreatif juga kan, kreatif. Mereka menuliskan paragrafnya ya. Itu banyak mungkin ya, tolong-molong juga sama ya, karena maksudnya kerja sama ya. Iya, siap. Kemudian kalau keterampilan apa yang hendak dicapai melalui kegiatan pemahaman ketiga jenis paragraf tersebut? Ya, diharapkan keterampilannya anak-anak bisa menuliskan berbagai jenis paragraf. Ya. Nah, kalau tadi untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa melalui aspek kognitifnya, tadi siswa dapat membedakan ciri paragraf, induktif, deduktif, dan campuran. Kemudian dari aspek sosialnya terjalinnya kerjasama, kolaborasi antar kelompok, rasa percaya diri ketika presentasi, berpikir kritis, kreatif, dan keterampilannya siswa dapat menuliskan berbagai jenis paragraf, tentunya dengan ciri-ciri yang sudah mereka pahami gitu kan. Nah, bagaimana strategi yang dipersiapkan oleh Bu Susi untuk mencapai area ranah pengembangan tersebut? Strateginya seperti apa? Strategi pembelajaran? Strateginya dengan discovery learning gitu atau? Iya, boleh misalkan dengan membagi kelompok atau seperti apa contoh? Strateginya awalnya anak-anak disediakan dulu teks ya. Jadi kita persiapkan untuk medianya, ada yang satu teks bacaan utuh, yang satunya ya dengan infografik. Nah, jadi nanti di situ terlihat mana anak-anak yang dapat yang infografik itu untuk tipe anak yang dia bisa jadi nanti dengan tutor. Ya seperti itu. Jadi kan kalau di infografik itu kebanyakannya yang inti-intinya aja. Jadi nanti anak bisa membuat kalimatnya berdasarkan kalimat-kalimat yang rumpang ya, dibuat menjadi suatu paragraf. Nah, itu untuk yang strategi untuk siswa yang memiliki kemampuan belajar, gaya belajar yang kinestetik ya. Jadi strategi yang pertama itu menyediakan berbagai macam media, cara media belajar berdasarkan gaya belajar anak-anak. Yang kinestetik tadi disediakan apa? Infografik ya. Oke, terus kalau yang gaya belajarnya visual disediakan memetakan konten memetakan konten. Untuk yang visual nanti anak-anak kan ada membaca nyaring dulu kan di awalnya. Nah, dari membaca nyaring itu anak-anak diharapkan kan tadinya bisa membedakan ya mana yang paragraf deduktif, induktif, dan campuran itu.
Nah kemudian nanti anak-anak bisa mempresentasikan gitu dengan acuannya teks bacaan yang itu. Oke. Kalau misalkan itu dari segi penyiapan mungkin berarti ini lebih ke berdiferensiasi ya yang pertama. Kalau untuk konten tadi udah misalkan ada dengan infografi, kemudian ada dengan video juga. Nah terus ada misalkan dengan dibacakan atau baca teks wacana. Kalau untuk segi asesmennya nanti seperti apa? Asesmennya Strateginya untuk ya nanti ada LKPD ya, LKPD yang disajikan untuk ketiga tipe gaya belajar itu. Pas kegiatan pembelajarannya. Ya, ketika itu nanti disediakan dengan LKPD dengan beda asesmennya gitu. Berdasarkan gaya belajar. Iya, berdasarkan gaya belajar. Oke, ini strateginya. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapinya apa nih? Pasti anak-anak banyak kesulitan karena mungkin baru pertama yang memang baru di awal ya mengenal jenis-jenis paragraf. Apalagi misalkan anak yang punya gaya belajar yang kinestetik tentunya mereka akan bingung aduh gimana karena mereka biasanya nggak kurang fokus gitu. Jadi pasti membagi waktu untuk melayani anak-anak yang berbeda gaya belajar gitu. Tantangannya pasti di situ. Karena di satu sisi yang anak kinestetik membutuhkan pelayanan, misalkan pasti yang visual atau yang audio juga mereka membutuhkan bantuan atau penjelasan gitu. Pasti tantangannya ya seperti itu. Oke, ini persiapan hari ini. Jadi nanti untuk materi bahasa Indonesia kita di hari Jumat mulai pukul setelah pembiasaan ya, berarti jam setengah 8 sampai jam istirahat berarti sekitar 9.20. Oke, nanti pelaksanaan. Nah, kalau misalkan untuk tujuan pembelajaran tadi sudah peserta didik dapat mengidentifikasi tiga jenis paragraf, induktif, campuran, area pengembangan, kognitif, dengan ciri sosial, deduktif, keterampilan, dan strateginya menyediakan teks atau konten ya, konten berdasarkan gaya belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah tadi jangan lupa yang pengendalian diri, kemudian yang manajemen diri, kemudian yang sosial ya. Nah itu juga harus diterapkan nanti pas saat di awal dulu posisi apa namanya? Berbaris. Nanti lihat kan karakter anaknya seperti apa, kemudian apakah kesadaran diri itu terbentuk atau memang harus kita disuruh sama kita siap gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka udah terbentuk dari karakternya, dari dirinya sendiri, oh yang namanya sikap disiplin itu harus begini gitu kan, tanpa harus diarahkan berarti dia udah memiliki sikap sosial emosional yang bagus gitu. Kemudian berdoa, masuk berdoa tapi dengan kondisi meja yang 3 gaya belajar itu, berdasarkan 3 gaya belajar itu. Jadi misalkan yang audio visual sama kinestetik nanti dibedakan. Kemudian kenapa jadi 3 kelompok? Sekarang kan ada yang suka ini kan, nah supaya istilahnya belajarnya lebih mudah, nah terus lebih satu minat, kita ibu kelompokkan berdasarkan kemudahan kalian dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, kalau misalkan mau pas di akhirnya ada LKPD yang berdasarkan kelompok yang 6 itu, karena kan biasanya kita membentuk 6. Boleh, nanti kan tinggal narik aja nih, dari sini tuh kan ini kesana kan meja ini. Kita tarik ke sini yang ini. Tinggal dipisah 2. Bisa 2 jadi 2. Jadi enggak terlalu mundar-mandir bolak-bolak karena posisi kursi dan mejanya pun udah gampang gitu untuk dibuat kelompok baru gitu, jadi 6 kelompok seperti itu. Diskusi kalau misalkan nanti anak-anaknya bertanya gitu, nanti mereka kayak terlihat asik masing-masing berbeda tapi tujuannya sama. Untuk apa gitu kan? Untuk mengidentifikasi 3 jenis paragraf. Melalui apa? Melalui media. Kalau ini mah dengan nonton, mungkin kalau misalkan yang ini mah dengan istilahnya itu
apa tuh membaca jenis paragrafnya, misalkan paragraf ini. Kalau ini mah mungkin melalui visual, ketayangan apa gitu, PPT atau apa. Seperti itu Bu Susi. Nanti untuk ininya apalagi yang belum dipersiapkan kalau untuk media sumber belajarnya? Berarti ya tinggal itu print KPD-nya, terus yang infografik itu kan belum di print. Infografik berarti kan harus ukurannya lebih besarnya daripada iya. Itu kan harus download dulu, terus nanti hasilnya harus diperbesar kalau bisa mau ya. Ya berarti ya modal waktu lagi ya sekarang. Sekarang aja. Jadi apalagi yang mau disiapkan biar nanti pas Jumat pagi kita udah siap gitu. Sekarang ngeprint tadi LKPD. Terus infografik. Bacaan lagi kan berarti kan bacaan itu harus yang tulisan bacaan yang garuk-garuk. Itu juga harus dibuat lebih besar ya. Itu buat nanti dikasih ke kelompok apa gimana? Yang buat kan buat yang bukan yang garuk-garuk, yang pentingnya air ya. Oh, yang infografik. Yang infografik kan setelah yang teks itu. Jadi kadang-kadang membedakan mana nih yang lebih mudah, apa yang infografik, apa yang teks itu membedakan. Berarti dua-duanya ada print. Ayo tulis pulang. Terima kasih Bu Susi ya untuk hari ini. Sama-sama. Terus urusan kencang depan gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak sudah mengabsen belum? Nah, siapa yang mengabsen dulu? Ya, untuk kelompok audio dulu silakan boleh mengabsen. Ya, dan sekarang oleh kelompok audio sekarang masih dulu.
sidang. Yang penting ada identitas. Supaya nanti nampak di sini siapa yang lebih cepat ya. Silakan join. Ya. Nanti siapa? Aulia dan Kaila ya. Nanti yang ketiga akan kasih reward ya. Ya. Nah, lihat sini siapa yang paling cepat? Lagi-lagi Aulia dan Kaila ya. Coba bisa tampil banyak. Oke, lanjut. Ayo kalian ke sana. Siap, iya, siap. Siapa yang paling cepat? Selanjutnya kita lihat lagi ya. Siapa ya? Paling cepat? Lagi-lagi masih? Nah, coba. Oke, tepuk tangan ya untuk Kaila dan Aulia ya, yang bertahan dari awal nomor pertama. Ada semangat, coba ya simak apa yang disampaikan oleh Ibu ya. Nah, siapa yang pernah mendengar kata paragraf? Ada yang pernah mendengar? Tiga, sama kalimat belum pernah? Oke, coba Ibu mau tahu apa paragraf itu apa kan? Jadi baru-baru mendengar aja ya, belum tahu artinya. Siapa lagi tadi yang ngacu? Apa itu paragraf? Kali? Lupa lagi. Coba di sini. Ya Aulia. Oh, paragraf itu katanya deduktif, induktif, udah jauh ya. Paragrafnya dulu, itu jenis-jenisnya ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ada yang tahu apa itu paragraf? Belum tahu, baru dengar aja ya. Nah, paragraf itu bisa disebut juga alinea ya. Jadi dalam setiap teks cerita atau bacaan itu ada paragraf atau alinea. Jadi di dalam paragraf itu terdapat rangkaian kalimat-kalimat di mana di dalam paragraf itu sendiri ada beberapa kalimat penjelas dan ada juga kalimat utama ya. Nah, itu disebut paragraf. Hari ini kita akan belajar tentang paragraf deduktif untuk materi hari ini. Bagi-bagi lagi. Nah, di sini Ibu sesuaikan dengan gaya belajar kalian ya. Yang suka membaca, mendengarkan ya, nanti adanya di grup audio ya. Nah, yang suka nonton, lihat video-video, lalu mendengarkan ada di kelompok audio visual ya. Yang suka banyak bergerak, banyak aktivitasnya adanya di kelompok kinestetik ya. Jadi nanti kalian semuanya akan belajar dengan gaya yang berbeda. Nanti Ibu pun akan keliling ya, bergilir ke kelompok audio visual dan kelompok kinestetik. Tugasnya nanti kalian akan berbeda ya. Nah, sekarang untuk kelompok kinestetik dulu ya. Jadi Ibu perhatikan dulu ini. Apa yang harus kalian kerjakan? Silakan kalian dibaca dulu. Ini menurut kalian mana yang termasuk paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang untuk kelompok audiovisual silakan keluarkan handphonenya. Ya. Siapkan aplikasi barcode yang pernah kita download sebelumnya. Oke, untuk kelompok audio, silakan kalian buka dulu buku paket bahasa Indonesianya, keluarkan
Ya, langsung dibuka ya. Silakan yang sudah dibuka. Dibuka aja. Ya, didengarkan. Silakan simak. Nah, sudah. Kalau sudah? Oke, kalau sudah tolong Kaiser HP. Nah, untuk kelompok ini coba dengar dulu. Kalian simak dari awal sampai akhir ya. Nanti tugasnya akan Ibu sampaikan kemudian. Nah, untuk kelompok kinestetik tidak usah memindai barcode ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Di sini ada beberapa paragraf ya. Nah, coba silakan kalian pisahkan dulu yang warna-warnanya, coba pisahkan dulu sewarna ya. Ini ada yang warna biru, ada yang warna ungu, ada yang warna merah. Nah, jadi yang merah-merah ya. Nah, oke. Nah, coba kalian dengarkan dulu ya. Oke, silakan. Rangga. Oke, coba dengar dulu. Nanti tugas kalian itu ya merangkai kalimat-kalimat ini menjadi suatu paragraf. Apakah ini paragraf deduktif? Apakah paragraf deduktif atau paragraf campuran? Nah, untuk paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Jadi nanti kalian cari dulu mana ya ini yang kalimat utamanya, mana yang kalimat penjelasnya. Nah, kalau untuk deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas ya. Sementara paragraf induktif itu awal kalimat ini ya disusun ya. Yuk, mana yang kalimat utamanya, mana yang kalimat penjelasnya. Nanti kalian ke depan mempresentasikan. Silakan lanjutkan. Coba kalau sudah selesai, mungkin selesai bacanya. Sudah selesai bacanya. Nah, kalau sudah selesai, coba Ibu menjelaskan dulu yang tentang paragraf. Jadi paragraf sebagai bisa adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di paragraf diikuti dengan kalimat penjelas. Kalau lagi kalimat paragraf yang kalimat utamanya
masuk paragraf apa? Deduktif, induktif, apa campuran? Kenapa? Coba dua, sebutkan kalimat utama yang ada di bawah paragrafnya itu apa? Bunyi kalimatnya. Oke ya. Jadi untuk paragraf pertama di sini pada pentingnya air bagi tubuh kita. Kalimat pertama di sini ada tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Nah, betul di situ adalah paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian di sini ada kalimat berikutnya. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organisme bisa bekerja maksimal. Nah, itu merupakan kalimat penjelas, ya. Kita lihat lagi di sini berikutnya. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Sudah kalimat penjelas. Oke. Harus sudah paham untuk paragraf pertama. Selanjutnya, coba paragraf kedua itu termasuk paragraf apa? Ini yang akhir. Ya. Nah, oke, jadi di sini dengan demikian kesehatan tetap terjaga. Jadi di sini ada dua kalimat utama, ya. Nah, di sini ada dengan demikian. Di sini ada konjungsi, ya. Ada kata penghubung. Jadi untuk paragraf induktif di akhirnya selalu ada konjungsi, ya. Bisa jadi oleh karena itu dengan demikian, nah ini adalah paragraf campuran, ya, karena ada di awal dan di akhir. Oke. Nah, sekarang saya bentar. Yang kelompok ini satu gimana, sudah selesai? Campuran. Oke, coba ibu lihat. Nah, betul nggak ini kalimat susunan kalimatnya seperti ini? Coba dibaca. Terus, Semua makhluk hidup butuhkan air. jadi di sini ini kalimat apa? Paragraf apa? Ya, termasuk paragraf apa? Ini deduktif, ini yang utamanya juga di sini. Nah, kalau induktif berarti posisinya ada di akhir. Ya, coba sok diperbaiki. Diperbaiki, ini ya. yang kesini ada Nah, tiga. coba yang ini. Berapa liter masuk sayuran? Nah, Aku kayak gini aku yang dan bisa ikan harusnya sayuran jadinya lebih cepat dimana jadi cepat air bisa sebelum dikonsumsi dari yang tadi yang ada di sana yang ada di video, contoh paragraf berikutnya bagaimana kalimatnya. Ya.
Kalau ibu masih belum paham boleh bisa lagi. Coba yang di belakang Halila, apa yang tadi disimak dari videonya? Tentang apa? Gimana? Ibu cek dulu konsentrasinya ya. Konsentrasi. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, Ibu ada ice breaking dulu ya, biar kalian semangat.
Oke, silakan doa bersama. Yuk, silakan langsung dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Ya. Oke, kelompok
Waktunya sudah habis. Selesai ya? Kalau sudah selesai, oke, sekarang silakan kelompok 1 mewakili ya, ketuanya saja silakan bacakan. Oke, coba perhatian ya. Kelompok 1. Oh iya. Kemudian diam. Oke, kalau ada orang yang bicara di depan, diperhatikan ya. Oke, kan kita sudah buat kesepakatan. Ketika ada guru atau teman kamu sedang berbicara di depan, kalian harus mendengarkan. Oke, silakan dari kelompok 4. Yang lainnya menyimak. Kalau nanti ada yang salah, boleh menyanggah ya. Kalau udah selesai. Yuk, biar semuanya. Paragraf 1 termasuk jadi paragraf kedua. Paragraf kedua. Nomor 2. Paragraf nomor 2 termasuk jadi paragraf kedua. Nomor 3 termasuk jadi paragraf kedua. Oke, coba. Kalian kasih dengar. Katanya paragraf pertama itu termasuk paragraf kedua. Betul atau enggak? Setuju tidak? Ya? Betul. Oke. Untuk berikutnya, coba. Di sini paragraf yang kedua termasuk paragraf deduktif. Betul ya? Ada yang mau menyatakan dari mana paragraf deduktif? Ada yang kelompok nyata tidak? Sama deduktif. Oke. Oh, ada. Oke, nanti kita lihat juga paragraf deduktif. Oke, kalau yang ada yang sama alasannya? Coba kita baca lagi. Ya. Menurut OI, paragraf yang kedua itu paragraf campuran karena katanya ya kalimat pertamanya dan kalimat di terakhirnya yaitu di akhir paragrafnya itu ada induktif, jadi katanya campuran. Nah, di sini Ibu tegaskan ya, coba kalian simak baik-baik. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter air atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Yang kita baca lagi ya di sini. Untuk paragraf ketiga, ada yang menjawab campuran, ada yang menjawab induktif. Nah, kita cari tahu mana yang betulnya, apakah campuran, apakah induktif ya. Kita baca bersama. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Nah, itu kalimat utama atau penjelas? Utama.
dapat membahayakan kesehatan. Jadi yang pertamanya di mana? Awal dari air. Ya, anak-anak yang tadi sudah ibu bentuk kelompok audio visual dan audio visual, kinestetik ya. Silakan mempresentasikan tadi hasil kelompoknya. Nah, yang kelompok audio visual, silakan salah satu mewakili mempresentasikan apa yang tadi disimak. Apa yang tadi disimak? Ya, siapa yang mau mewakili? Dari kelompok audio visual. Oke, halo. 1, 2, 3. Kita jadi tahu kalau kalimat deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, kalau induktif ada di akhir, seperti campuran kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok audio visual ya. Silakan yang kelompok visual tadi. Siapa yang Kayla, yang tadi menyimak dari buku, yang membaca dari buku. Ayo. Dan bacaan barusan itu seharusnya paragraf termasuk paragraf deduktif karena kalimat utama. Ya, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat atau awal paragraf ya. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas ya. Nah, lalu kalau paragraf induktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya ada di akhir paragraf ya. Nah, kemudian di awalnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas dulu. Kalau yang induktif baru terakhirnya adalah kalimat utama. Biasanya kalau paragraf induktif itu ada beberapa konstruksi, misalnya ada beberapa kalimat hukum ya. Misalkan ada sehingga, oleh sebab itu. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Sebelum ditutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama.
Terima kasih sebelumnya Bu Susi telah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dan yang paling utama itu perasaan Bu Susi sendiri ketika setelah selesai mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Ya, ini kan pengalaman pertama ya Bu Mila ya, menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun memang sebelumnya juga pernah ya melaksanakan, tapi tidak sampai sedetail ini ya, harus begini. Karena awalnya memang belum tahu kondisi anak yang kinestetik yang bagaimana, yang audio yang bagaimana, yang audio visual bagaimana. Jadi memang perasaannya ya antara takut tidak tersampaikan, capaian pembelajaran yang ingin disampaikan itu takutnya tidak tercapai dengan pembelajaran seperti tadi gitu ya. Takutnya yang audio apakah dia bisa gitu ya menjalankan apa tugasnya, terus yang kinestetik apakah dia itu bisa enggak nanti dalam merangkai kalimat rumpang itu menjadi sebuah paragraf. Jadi ada ketakutan tersendiri, takutnya tidak tercapai gitu. Ada ketakutan tujuan pembelajaran tidak tercapai ya. Nah, kemudian tantangannya sendiri pada saat proses tadi PBM untuk mulai dari kan tadi ada mengelompokkan kelompok, membagi anak menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar anak, kemudian pada saat proses pembelajarannya, kemudian pada saat asesmen atau pemberian evaluasi untuk anaknya sendiri seperti apa? Ya, pada awalnya memang anak-anak juga kan mungkin kebingungan kenapa kok kelompoknya dibagi 3 lagi gitu ya. Jadi mereka itu masih belum mengetahui apa sih, apakah aku ke audio, kok aku ke kinestetik, kok aku visual gitu. Nah, memang tantangannya seperti itu, kita harus menjelaskan dulu ke anak-anak bahwa kalau yang kinestetik itu yang kita belajarin seperti ini, yang audio seperti ini, yang visual seperti ini gitu. Jadi kita memang harus menyampaikan dulu ke anak-anak gaya belajar mereka gitu. Kemudian kita memang agak ini ya, anak-anak yang tipe visual tadi lebih banyak dibanding dengan anak-anak yang kinestetik. Jadi pada saat menjelaskan ke mereka yang ke kelompok kinestetik dengan yang ke kelompok audio dan visual juga, kita kan beda-beda gaya mengajarkan ya. Oh, yang ini banyak kan, sementara yang audio visual mereka sambil nyimak video, sambil mendengarkan juga, mungkin mereka juga nggak konsentrasi gitu ya, nggak konsentrasi. Kita kalau udah istirahat ini jam berapa? 10:30. Kita pulangnya berapa? Biasa. Jadi ada apa sih? Kita harus bisa pandai-pandai membagi waktu ya. Kita menjelaskan ke anak ini dengan kemampuan anak seperti ini gitu. Kira-kira waktunya tercapai enggak? Sementara di satu sisi anak yang lain juga membutuhkan kita gitu ya. Jadi memang tantangannya itu, kita harus pandai-pandai membagi waktu. Kapan kita harus pindah ke kelompok kinestetik, kapan kita harus pindah ke yang audio gitu. Kemudian ada tantangan juga ya pada saat mereka dikembalikan ke kelompok semula. Mereka agak kesulitan. Mungkin bingung, awalnya tadi udah kelompok ini kok dibolak-balik lagi gitu. Jadi kesulitan dalam pengelolaan kelompok ya. Ya, dalam pengelolaan kelompoknya. Jadi untuk ya kembali ke kelompok awalnya mereka agak kesulitan. Terus apa yang dirasa berbeda nih, yang paling berbeda proses pembelajaran hari ini atau kali ini dengan proses pembelajaran sebelumnya? Tentunya sangat berbeda ya, karena kebiasaan mungkin kita itu kalau mengajar lebih ke teacher center ya. Kita itu kalau mengajar ya kita ceramah dulu, menjelaskan dulu ke anak-anak, sementara kalau tadi lebih ke student center ya. Jadi semua pembelajaran itu berfokus kepada anak-anak gitu. Anak-anak diusahakan mereka mencari tahu sendiri dulu nih, nanti saya belajar apa ya, kok ujuk-ujuk dikasih kertas HPS yang sudah digunting-gunting gitu, terus nanti saya Ada tantangannya. iya ada tantangan. Jadi anak-anak itu pastinya udah bertanya-tanya, ini nanti ngapain ya, kok ada HP yang harus disiapkan, ada apa sih, harus mendownload apa, Mentimeter, harus ada QR code gitu. Mungkin ya anak-anak juga awalnya pasti kebingungan mereka itu akan dibagaimanakan gitu, termasuk saya juga. Jadi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang perlu ditingkatkan menurut Bu Susi sendiri? Yang pengen saya rasa ini saya
perlu peningkatan di poin yang ini gitu, atau dalam pemetaan kontennya, atau dalam proses pembelajarannya, atau dalam produk atau asesmen akhirnya seperti apa gitu, atau ada. Kalau pembelajaran diferensiasi nggak ada salah sih, tapi saya lebih terganggunya pas kegiatan ini gitu. Bentar Pak. Yang perlu ditingkatkan untuk sebagai tindak lanjutnya nanti yang perlu saya tuh kayaknya nih dalam proses kalau misalkan segi pemetaan kontennya udah bisa lah ya, tapi untuk dalam proses pembelajarannya ini masih perlu ada peningkatan kompetensi atau perlu pemahaman lagi atau seperti apa ya. Kalau saya pribadi lebih ke mungkin di awalnya ya, harus dipetakan dulu gaya belajar anak. Nah di situ kan kita masih memetakan anak ini termasuk ke tipe gaya belajarnya yang bagaimana gitu. Sebelum seharusnya gitu ya, berdasarkan hasil evaluasi tadi, mungkin seharusnya saya lebih memetakan dulu anak ini lebih condong ke audio. Kemungkinan saya masih ada kesalahan dalam memetakan gaya belajar anak gitu. Ternyata tadi kan ada anak yang memang diam saja, ada anak yang lagi jalan-jalan gitu. Sepertinya memang yang harus ditingkatkan itu dalam kegiatan awalnya, dalam pemetaan gaya belajar dulu ya. Harus tepat gitu. Harus tepat mana yang termasuk gaya belajar kinestetik, audio dan audiovisual itu ya harus tepat dulu gitu, baru sepertinya akan apa sih istilahnya tuh mereka bisa memahami gitu. Takutnya saya itu salah dalam menempatkan anak, takut salah dalam memetakan, harusnya ini ke audio malah disimpan di kinestetik. Jadi kalau mungkin perlu dievaluasi pada saat kita memberikan istilahnya asesmen diagnostik non kognitif ya, atau kepada anak ya untuk menentukan gaya belajar mereka. Yang perlu dievaluasi mungkin adanya kalimat-kalimat atau daftar pertanyaan yang menggiring anak itu untuk betul-betul sesuai dengan dirinya. Iya betul. Perlu belajar asesmen lagi? Sangat perlu. Sangat perlu. Aduh, masih apa yang harus belajar lagi. Kalau secara umumnya pembelajaran berdiferensiasi sulit atau mudah? Dibilang sulit, ya tentu ada juga kesulitannya. Dibilang mudah, harusnya mudah. Jadi perlu ini lagi, perlu ada istilah tuh peningkatan atau penambahan wawasan tentang pembelajaran Ya berdiferensiasi betul, kembali. harusnya ya ada sosialisasi lagi, mungkin dengan melihat video orang-orang yang sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana. Dan saya sendiri kan memang baru pertama kali ya di sini menjalankan seperti itu. Ya inginnya sih memang melihat bagaimana sih mengajar dengan berbasis berdiferensiasi yang betul itu gimana gitu, supaya ya kita paham gitu gerakan dan apa yang harus dilakukan. Oke, Bu Susi, terima kasih, luar biasa sekali. Kalau kesimpulannya sih untuk yang terakhir ya, satu kata mungkin di sini sudah berhasil, pembelajaran mereka sudah berhasil. Hanya mungkin perlu ada perbaikan di mana ketika kita mengelompokkan tadi anak harus sesuai dengan gaya belajarnya betul-betul. Memang anak itu nggak hanya memilih saya suka nonton, saya sukanya baca, saya suka ini, tapi betul-betul sesuai dengan asesmen. Jadi asesmen itu merupakan bukti konkret yang seperti tadi Bu Susi katakan bahwa kami perlu asesmen diagnostik tuh untuk perbaiki daftar pertanyaannya, perlu kita perbaiki, dan mungkin itu yang akan kita tingkatkan lebih dalam lagi cara membuat daftar pertanyaan asesmen diagnostik non kognitif yang betul-betul mengarah kepada minat bakat atau gaya belajar anak seperti itu. Kemudian satu ini kalau untuk pembelajaran diferensiasi, pemetaan konten tadi udah paham ya untuk pemetaan kontennya. Cuman dalam prosesnya kita tertipu dengan hasil dari pengelompokan tadi yang gaya belajar itu. Ternyata memang anak-anak itu kan tadi gaya belajarnya kinestetik, tapi ternyata ketika dikasih kerjaan ya cicing gitu. Perlu ada istilahnya ya tadi ada perbaikan dari asesmennya. Kemudian kalau untuk hasil akhir dari segi produknya, tadi produknya sih belum hanya terlihatnya dari LKPD aja. Tapi mungkin lain kali ada
produk yang bisa dihasilkan, walaupun misalkan mereka gaya belajarnya audio, tapi harus ada produk yang memang dihasilkan berupa apa, rekaman wawancara, rekaman dia ketika voice note gitu. Nanti misalkan atau mereka disuruh ngobrol bercerita tapi direkam, jadi ada bukti. Coba jelaskan kembali apa itu paragraf itu. Mereka jadi ngomong paragraf itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Contohnya kayak gini, itu perlu ditambahkan lagi dari segi produknya. Kali kalau dalam proses tadi masih ada ada kesulitan karena tidak semuanya aktif. Kalau dalam konten udah bagus, itu sih. Terima kasih.